ketika ayah korban tangkap pembunuh anaknya. Terhadap seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 3 tahun di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah hingga Jamri rupanya tak bisa berharap banyak pada aparat kepolisian yang lamban. Dengan segenap tekad, ia bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil meringkus pembunuh anak dan cucunya. Nalakrem membahas kisah nyata. Simak kronologi selengkapnya. Kamis tanggal 10 Oktober tahun 24 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, Jamri dilanda gelisah. Sedari pagi, anak perempuannya yang bernama Vina belum juga datang. Pesan WhatsApp yang ia kirim hanya centang satu. Padahal, anak pertamanya itu sudah berjanji akan datang pagi-pagi sekali untuk membantu ibunya membuat kue. Selain itu, Jamri dan istrinya juga sudah tak sabar hendak bertemu cucu mereka. Jamri menyesap rokok dalam-dalam, memikirkan betapa getir nasib yang harus dijalani putri kesayangannya. Wanita muda itu terpaksa harus menjanda di usia perkawinan yang juga begitu muda. Sekarang wanita itu terpaksa harus sendirian pontang-ponting menghidupi bayi perempuan yang baru berusia 3 tahun. Jamri kemudian melakukan panggilan telepon untuk yang kesekian kali. Namun, lagi-lagi nomor telepon si buah hati tak kunjung aktif. Jamri menarik napas dalam-dalam, mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin saja Vina terlalu sibuk membuat kue pesanan pelanggan, ia membatin. Memang keahlian itu ia pelajari dari ibunya. Keahlian yang lumayan agar ia bisa mencukupi kebutuhan ia dan bayinya. Panggilan telepon lagi-lagi tak terjawab, Jamri berusaha maklum. Semenjak menjanda, anak perempuannya itu bekerja teramat keras demi menghidupi si kecil yang belum lancar bicara. Hari beranjak siang, Jamri bergegas ke pasar membeli bahan adonan kue. Ia berencana akan menjenguk putri dan cucunya jika sampai sore tetap tak ada kabar. Azan Asyar berkumandang, Vina tetap tak ada kabar. Jamri bergegas memacu motor, pikirannya tak tenang. Sekitar 10 menit kemudian, ia akhirnya tiba di rumah anaknya yang berada tak terlalu jauh di kediamannya di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Seruyan, Kalteng. Setibanya di pekarangan, Jamri merasa janggal. Dilihatnya rumah anaknya dalam keadaan terkunci, sementara lampu teras masih menyala. Sepeda motor anaknya yang terbiasa parkir di depan teras pun tak terlihat. Ia mengetuk pintu berkali-kali tapi tak ada jawaban. Ketukan berubah jadi gedoran, tapi tetap tak suara sahutan dari dalam. Seketika Jamri mulai khawatir, ada hal yang buruk telah menimpa anak dan cucunya. Beberapa menit berselang, beberapa orang tetangga telah berdatangan. Tak ada seorang pun rupanya yang melihat bahwa Vina telah pergi meninggalkan rumah. Kecurigaan semakin menjadi-jadi, pintu selekasnya didobrak. Akan tetapi rupanya pintu itu terlalu kuat. 3 orang dewasa tak mampu menjebol pintu yang tertutup rapat. Salah seorang yang paling muda berinisiatif untuk jendela belakang. Detik berikutnya terjadi kegaduhan. Si pemuda lekas membuka pintu dengan wajah pucat. Ada darah. Pekiknya ketakutan. Tanpa pikir panjang Jamri berhamburan ke dalam rumah. Perasaannya semakin tak tenang demi melihat keadaan di dalam rumah telah berantakan. Beberapa barang berserakan di lantai dan perabotan jungkir balik. Begitu masuk ke dalam kamar si buah hati, seketika batinnya sebagai ayah langsung hancur berantakan. Keadaan kamar telah acak-acakan, sobekan pakaian bertebaran, spray berantakan dan darah menodai kasur. Anak perempuan kesayangan rupanya telah menjadi mayat dengan kondisi mengenaskan. Wajah wanita malang itu penuh lebam dan memar dan dadanya penuh luka tusuk senjata tajam. Persis di samping, pemandangan yang lebih mengerikan terpampang jelas di depan mata. Seorang gadis kecil tanpa baju terbujur kaku dengan dada robek menganga. Darah yang belum sepenuhnya mengering menyelimuti tubuhnya yang mungil. Hari itu, Jamri merasa dunianya telah runtuh. Putri dan cucunya telah tewas dibunuh dengan cara yang mengerikan, bahkan terlalu kejam. Jamri berusaha tegar, merangkul istrinya yang berurai air mata. Petugas kepolisian telah berdatangan, garis polisi juga sudah terpasang.
Beberapa orang petugas tampak menanyai beberapa orang warga untuk mencatat keterangan. Meski petugas belum memberi keterangan secara pasti apakah kematian anaknya karena pembunuhan dan perampokan, Jamri bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Beberapa barang milik anaknya tidak ada di tempat. Sepeda motor yang biasa dipakai anaknya sehari-hari tidak ditemukan, kemungkinan telah dibawa kabur oleh pelaku. Begitu juga handphone serta dompet sepertinya juga telah dicuri. Jamri juga tahu bahwa anaknya telah direnggut kehormatannya dengan paksa. Yang membuat batinnya begitu terpukul adalah cucunya ditikam tanpa ampun. Luka di dada bayi perempuan itu terlalu sadis. Hanya orang tak waras yang tega membunuh seorang bayi. Jamri menahan air mata, menenangkan istrinya yang telah tenggelam dalam kesedihan. Akan tetapi setegarnya seorang ayah, tetap saja hatinya luluh. Demi melihat jasad anak dan cucunya digotong ke ambulan, tangisnya akhirnya pecah. Tak banyak yang bisa ia lakukan, kecuali berharap petugas kepolisian segera meringkus sang pelaku. Sebuah harapan yang kemudian sia-sia. 2 minggu setelah kematian anak dan cucunya, Jamri memendam kekecewaan. Penyelidikan petugas tak ada perkembangan berarti, seolah menemukan jalan buntu. Entah kenapa, selalu ada saja kesulitannya. Berkali-kali lelaki setengah baya itu bertanya, jawabannya selalu sabar dan tunggu. Padahal, terduga pelaku sudah diketahui identitasnya. Jamri mencurigai Hamiril, 23, kerabatnya sendiri. Kecurigaannya tentu saja bukan tanpa alasan. Sejak kematian Vina, lelaki pengangguran itu tak kelihatan batang hidungnya. Pemuda tengik itu memang dikenal sebagai begundal kampung. Ia suka mencuri, pesta miras dan berbuat onar. Apalagi nomor handphonenya mendadak tak bisa dihubungi, membuat kecurigaan Jamri semakin menjadi-jadi. Ayah yang memendam amarah itu akhirnya segera bertindak. Ia pun memutuskan untuk mencari sendiri berbagai petunjuk demi mengungkap pembunuh anak dan cucunya. Bak detektif, Jamri mulai menelusuri setiap tempat Hamiril kerap berkumpul. Ia mulai menggali informasi dari orang-orang yang kiranya mengetahui kemana pelarian pelaku. Dari satu tempat, ia bergerak ke tempat lain. Kawan-kawan Hamiril ia datangi satu persatu. Setiap sudut tempat para pemabuk dan begundal berkumpul ia telusuri. Salah seorang akhirnya buka suara, bahwa Hamiril pernah berkomplot mencuri buah sawit di perkebunan di wilayah Kota Waringin Timur. Bisa jadi, terduga pelaku melarikan diri ke daerah sana. Bagi Jamri, informasi yang didapatkan adalah petunjuk penting meski masih samar. Setidaknya, ia bisa menerka jalur pelarian terduga pembunuh anak dan cucunya. Suatu keberuntungan, handphone Jamri hari itu berdering. Melalui panggilan WhatsApp, salah seorang pemilik bengkel di kabupaten tetangga mengaku pernah melihat sepeda motor anaknya. Rupanya, informasi yang ia sebarkan melalui media sosial berbuah hasil. Hari itu juga, Jamri, istri beserta 2 orang saudaranya segera menempuh perjalanan sejauh 85 km demi secuil petunjuk. Tujuannya adalah sebuah bengkel di Desa Bagendang, Kota Waringin Timur. Sepanjang jalan, pikiran Jamri berkecamuk. Ia belum bisa memastikan apalah informasi itu benar atau petunjuk yang salah. Namun, tekadnya sebagai ayah meneguhkan niatnya. Petunjuk sekecil apapun dan dimanapun akan ia kejar. Menjelang tengah hari, Jamri tiba di sebuah bengkel setelah sempat kesasar dan berputar-putar selama hampir 30 menit. Kedatangannya hari itu disambut seorang pria yang langsung mengenalinya. Sekitar seminggu lalu, ada seorang lelaki menawarkan sepeda motor. Namun karena tidak memiliki surat menyurat, aku menolak, terang pemilik bengkel. Apakah orang ini? Jamri lantas menunjukkan foto pelaku di handphonenya. Si pemilik bengkel tanpa pikir panjang langsung mengangguk. Ya, benar, ini orangnya. Tidak salah lagi. Apakah ia sendiri atau ada orang lain? Sendiri. Katanya ia baru pulang bekerja di perkebunan sawit. Tapi aku lupa persisnya. Kalau tidak salah di areal perkebunan antara Jalan Sampit Pangkalan Bun. Jamri tertegun sejenak. Keterangan salah seorang yang ia temui dan pemilik bengkel memiliki kecocokan.
Guna memastikan, Jambri kembali menegaskan pertanyaannya. Setelah itu pergi kemana? Si pemilik bengkel menunjuk arah ke Sampit. Jambri mengangguk. Sesudah mengucapkan terima kasih, ia dan rombongannya kembali bergerak. Mereka telah bertekad di dalam hati, takkan pulang sebelum Hamiril berhasil diringkus. Setelah beristirahat untuk makan siang di Sampit, Jambri dan rombongannya melanjutkan perjalanan menuju arah Pangkalan Bun. 2 jam berlalu, mereka berbelok ke area perkebunan sawit. Selama 2 hari berikutnya mereka keluar masuk area perkebunan, mendatangi setiap desa untuk menggali informasi. Jika malam tiba, mereka beristirahat di dalam mobil dan dilanjutkan keesokan pagi. Rupanya upaya pengejaran pelaku lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Minim keterangan yang bisa mereka kumpulkan. Jikapun ada, Hamiril sudah berpindah tempat. Pemuda itu terlalu licin untuk dibekuk. Ia sudah terlebih dahulu kabur sebelum berhasil dikejar. 2 hari itu terasa amat berat dan melelahkan. Bagai mencari jarum di antara tumpukan jerami. Jambri hampir saja menyerah. Semua upaya yang ia lakukan seolah menemukan jalan buntu. Mereka seakan berputar-putar di situ saja tanpa titik terang. Petang itu ia dan rombongan tancap gas menuju Sampit. Akan tetapi orang yang ia cari rupanya sudah menghilang tanpa tahu kemana rimbanya. Hamiril lagi-lagi berada 1 langkah di depan mereka. Jambri dan rombongan yang putus asa dan terlalu lelah, memutuskan beristirahat di salah satu penginapan. Mereka berusaha memejam mata tapi tetap saja tidak bisa terlelap. Meskipun sangat mengantuk, pikiran yang berkecamuk membuat mereka terjaga. Hingga akhirnya, keadaan mendadak berubah. Memasuki dini hari, sebuah informasi penting kembali membangkitkan semangat mereka. Seorang warga menelpon, melihat Hamiril di sebuah warung kopi di Kem 26 Jalan Sampit Pangkalan Bun. Jambri, istri dan 2 orang saudaranya bergegas melakukan pengejaran. Mobil melesat cepat, kali ini mereka tidak ingin kecolongan. Sekitar 30 menit berlalu, mereka akhirnya tiba di tempat yang dicurigai. Mereka tak ingin gegabah, maka dilakukan pengintaian untuk memastikan keberadaan Hamiril. Dari balik kaca mobil yang gelap, mereka mengintai ke dalam warung dengan sangat hati-hati. Posisi mobil diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Benar saja, orang yang mereka cari rupanya tengah menyeruput kopi sambil sesekali tergelak. Tak ingin buruannya lepas, Jambri beserta istri dan saudaranya segera berhamburan keluar mobil. Hamiril tersentak, kopi di depannya segera tumpah. Ia hendak kabur tapi kalah gesit. Jambri terlebih dahulu menjegal langkahnya, pemilik warung serta pengunjung terperanjat kaget begitu ada keributan. Namun setelah mengetahui apa yang terjadi, mereka bergegas membantu. Hamiril tidak berkutik, ia dengan mudah ditiringkus. Ia hanya bisa pasrah sewaktu diseret ke dalam mobil. Hamiril pun tak mengelak, dengan wajah tertunduk ia mengakui perbuatannya yang keji. Malam itu, ia menerobos paksa pintu belakang rumah korban. Ia tahu, Vina dan bayi perempuannya adalah sasaran empuk. Kedua ibu dan anak itu hanya tinggal sendirian tanpa ada seorang lelaki pun di rumah. Setelah berhasil membuka pintu dapur, Hamiril melangkah pelan seraya jelalatan mencari barang berharga milik kerabat jauhnya itu. Ia menelusuri dapur hingga ruang tamu, tapi tidak menemukan adanya benda berharga yang bisa dicuri selain sepeda motor yang terparkir di ruang tamu. Ia pun ganti sasaran, berharap menemukan perhiasan atau dompet di dalam kamar pemilik rumah. Melangkah mengendap, ia pun dengan hati-hati membuka pintu kamar korban. Sebuah belati yang ia selipkan di pinggang kini telah digenggam untuk berjaga-jaga. Baru beberapa langkah, Vina rupanya terjaga. Belum sempat menjerit, wanita muda itu langsung disergap. Tikaman demi tikaman dengan lekas membuatnya meregang nyawa. Vina kemudian dijambat dan dibenturkan ke lantai hingga kepalanya retak dan wajahnya babak belur. Bayi perempuan di samping yang menangis selekasnya ia tusuk di dada hingga bungkam seketika. Darah segar segera mengalir membasahi lantai. Hamiril mengatur napas,
Setelah melepas nafsu, ia selekasnya kabur dengan membawa dompet, handphone serta sepeda motor korban. Mendengar pengakuan pelaku, Jamri merasakan darahnya mendidih. Ia menarik napas sedalamnya agar emosinya tak meledak. Jauh di dalam hati, ia ingin membalas sekejamnya. Namun, ia tak ingin main hakim sendiri. Ia biarkan sang istri menumpahkan kemarahan kepada si penjahat kampung. Kakak tahulah tidak rasa dendam dengan ikannya tahulah. Cuma kelakuan ikannya kayak binatang. Tahulah, kayak binatang. Ingat ikannya ingat. Kuitan kan dalam kubur sana diingat. Ada ingat ikan untuk. Habislah Hamiril mendapat sumpah serapah. Pukul 3 dini hari, Hamiril akhirnya diserahkan ke aparat kepolisian terdekat tanggal 26 Oktober tahun 2024. Jamri, istri serta 2 orang saudaranya kemudian bergegas pulang, menempuh perjalanan hampir 200 km menuju rumah. Di depan, kabut tipis mulai berarak menutupi jalan yang gelap. Di samping, istrinya tersandar di jok dengan mata berkaca-kaca. Perasaan lega dan sedih bercampur. Jadi satu. Setelah lebih 2 pekan, mereka akhirnya tenang. Pembunuh anak dan cucu, kini sudah tak bisa lagi berkeliaran semaunya. Di kejauhan, sayup-sayup suara kumandang azan subuh saling bersahutan. Allahu Akbar, Allah. Mobil kemudian berbelok ke arah masjid. Di dalam sujud, Jamri berharap si pembunuh mendapat hukuman setimpal. Marilah kita bersama-sama mendoakan arwah ibu dan anak yang telah menjadi korban. Semoga mereka mendapat tempat terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Kita juga berharap keadilan dapat ditegakkan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Semoga tragedi seperti ini tidak terulang kembali, dan masyarakat lebih sadar akan pentingnya nilai kemanusiaan serta keadilan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Jika ada kritik dan saran silahkan ketik di kolom komentar. Bantu akun ini supaya berkembang. Terima kasih.